mengisi saf yang terdepan. Pada jemaah Jumat mohon terlebih dahulu untuk mengisi saf yang terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Pertama sekali mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai pada saat siang hari ini Allah masih terus memberikan kita berbagai macam nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, kelapangan waktu dan keringanan langkah, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah masih kita pegang erat dan kita hunjamkan dalam hati sanubari kita yang paling dalam. Lewat nikmat iman dan Islam itulah membimbing langkah kita ke rumah Allah pada siang hari ini. Sebagai manusia barangkali bahwa pada saat sekarang ini enaknya kita istirahat, tidur di rumah. Tetapi karena lewat bimbingan iman dan Islam lah melangkahkan kaki kita ini untuk ta'abbud ilallah, untuk beribadah kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi kepadanya. Hal ini diungkap Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Maka oleh sebab itu, di tengah hari yang saya katakan tadi enaknya untuk beristirahat, tapi karena tuntutan pengabdian kita kepada Allah, pada siang hari ini kita langkahkan kaki kita ke rumah Allah dalam rangka ta'abbud ilallah. Kemudian selanjutnya, tak lupa salawat serta salam kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Mari di akhir sisa-sisa usia kita, berapapun usia kita hari ini, pada dasarnya kita sedang menjalani sisa-sisa usia kita. Maka oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata bahwa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Sebagai manusia, bahwa ketika kita bekerja, kita mengharapkan upah, kita mengharapkan gaji, kita mengharapkan imbalan. Demikian juga halnya kita sebagai hamba, ketika kita beramal, kita mengharapkan pahala, upah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, bahwa tanpa kita sadari, di satu sisi kita beramal kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tapi di sisi lain kita berbuat yang bisa menggerus pahala tersebut, yang bisa menghancurkan atau membumi hanguskan pahala dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Paling tidak ada beberapa perilaku atau perbuatan yang kita lakukan yang mungkin barangkali tanpa kita sadari kita sering lakukan, bahwa satu sisi kita beribadah kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Di sisi lain kita berbuat yang bisa menggerus pahala tersebut. Pertama, bahwa perbuatan yang kita lakukan yang bisa menggerus pahala ibadah kita, apa dia? Asyirku billah, syirik kepada Allah, menserikatkan Allah, menyembah selain Allah. Allah sangat murka terhadap perbuatan syirik. Allah sangat benci kepada manusia yang berbuat syirik. Banyak ayat-ayat Allah yang katakanlah
mencela orang yang berbuat syirik. Dalam Al-Quran surat Al-Luqman Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyirka la zulmun azim, kata Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah sebuah pembangkangan yang besar. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah sebuah zolim yang sangat besar. Semurka Allah kita ketika kita berbuat syirik. Ayat yang lain mengatakan bahwa innallaha la yaghfiru dzunuba ma yusyrika bih. Allah tidak akan mau mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mau mengampunkan perbuatan dosa yang lain. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa innasyirka la yahbatunna amaluka. Sesungguhnya perbuatan syirik menghancurkan pahala dari ibadah yang kamu lakukan, bagaikan api menelan atau membakar kayu api. Itulah dia. Di satu sisi bahwa kita beramal mengharapkan pahala dari Allah untuk kita investasi, tapi di sisi lain kita terus berbuat syirik tanpa kita sadari. Terkadang bahwa dalam rangka mengangkat harkat martabat kearifan lokal kita, budaya kita, tanpa kita sadari kita berbuat syirik. Tanpa kita sadari kita berbuat syirik. Kita tahu bahwa banyak budaya-budaya kita yang berbau syirik masih. Karena kita tahu bahwa budaya-budaya nenek moyang kita pada saat itu adalah budaya-budaya yang belum beragama. Maka tanpa kita sadari, di satu sisi kita berbuat amal mengharapkan pahala untuk kita invest, tapi di sisi lain kita berbuat syirik. Hal itulah yang akan menggerus pahala dari ibadah yang kita lakukan. Itu yang pertama, paling tidak, bahwa perilaku, perbuatan mungkin sudah menjadi sikap mental kita, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menggerus pahala dari ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang mulia. Yang kedua, paling tidak bahwa perbuatan atau perilaku mungkin juga sudah menjadi sikap mental bagi kita. Apa dia? Quswatul qalbi, hati yang keras. Berapa banyak di antara kita yang punya hati yang keras, tidak mau menerima saran dari orang, tidak mau menerima penjelasan dari orang, tidak mau menerima nasihat dari orang. Dia merasa benar. Apalagi kalau yang memberi nasihat itu katakanlah levelnya di bawah dia. Kau apa? Anak kemarin. Padahal kebenaran itu bahwa dari hamba sekalipun datangnya, dia tetap benar. Nah, ketika kita punya sikap mental seperti itu, ketika terus kita berperilaku seperti itu, ketika kita terus berbuat seperti itu, di satu sisi kita berbuat, beramal, mengharapkan pahala dari Allah, tapi di sisi lain kita terus berbuat mempunyai sikap mental menggerus pahala kita tanpa kita sadari. Maka oleh sebab itu, ketika kita diberikan penasehat oleh orang lain, kalau memang itu benar, ambillah. Walaupun dia itu dari bawahan kita, walaupun barangkali itu nasihat dari anak kita, jangan kita merasa benar karena kita barangkali atasan, orang tua dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa kebenaran itu tidak harus datangnya dari atasan. Kebenaran itu tidak harus datangnya dari orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga, paling tidak sikap mental, perilaku dan perbuatan yang bisa menggerus pahala dari ibadah yang kita lakukan adalah hubbud dunia. Terlalu cinta terhadap dunia. Dari pagi sampai pagi yang dibicarakan dunia. Dari pagi sampai pagi yang dikejar dunia.
yang dicari dunia. Padahal kita tahu bahwa dunia ini satu ketika akan kita tinggalkan. Padahal kita tahu bahwa satu ketika dunia kalaupun kita tidak tinggalkan, dunia akan meninggalkan kita. Akhirat juga lah yang baik. Akhirat juga lah yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Kenapa kita terkecoh dengan kehidupan dunia yang kita kejar terus menerus? Hanya dunia, dunia, dan dunia. Itulah barangkali paling tidak ada 3 sikap mental, perilaku, perbuatan kita yang tanpa kita sadari mungkin senantiasa kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari itu akan menggerus pahala daripada ibadah yang kita lakukan. Di satu sisi kita beribadah kepada Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Di sisi lain terus kita berbuat perbuatan, perilaku, bahkan sudah menjadi sikap mental yang bisa menggerus pahala dari ibadah yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafair rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabatin ajmain wa tabi'una tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazid lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Terima kasih Anda telah menyaksikan dakwah Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Terima kasih.